Hujan turun dengan deras di sebuah desa kecil yang terpencil. Angin bertiup kencang membuat ranting-ranting pohon berderak dan jendela bergetar. Di salah satu rumah tua di ujung desa, tinggal seorang wanita bernama Mira. Ia tinggal sendirian setelah suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu. Mira merasa malam itu lebih mencekam dari biasanya. Dia duduk di ruang tamu sambil mendengarkan suara hujan dan angin. Tiba-tiba ia mendengar suara ketukan telan di jendela dapur. Awalnya Mira mengabaikannya, berpikir itu hanya dahan yang tertiup angin. Namun suara ketukan itu semakin keras dan berirama. Dengan sedikit gugup, Mira berdiri dan berjalan menuju dapur. Saat ia mendekati jendela, suara ketukan itu berhenti. Dia mengintip melalui tirai jendela, tetapi hanya kegelapan yang terlihat di luar sana. Hujan turun begitu deras sehingga tidak mungkin ada orang di luar. Mira merasa sedikit lega dan kembali ke ruang tamu. Namun belum sempat ia duduk, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini dari jendela ruang tamu. Suaranya lebih keras dan lebih mendesak. Mira berbalik dengan cepat dan melihat bayangan seorang di balik tirai jendela. Dengan napas tertahan, Mira mendekati jendela ruang tamu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap ke dalam. Dengan tangan gemetar, Mira membuka tirai sedikit, berharap melihat siapa yang ada di luar. Namun, begitu tirai dibuka, bayangan itu menghilang. Mira merasa bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa diawasi. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari lantai atas. Jantung Mira berdegup kencang. Tidak mungkin ada orang di lantai atas. Dia tinggal sendirian. Dengan hati-hati, ia mengambil lilin dari meja dan naik ke atas. Tangga kayu itu berderet di setiap langkahnya. Sesampainya di lantai atas, suara langkah kaki itu berhenti. Mira berdiri di depan kamar tidur utamanya. Pintu kamar itu terbuka sedikit dan dari celah pintu dia bisa melihat bayangan yang bergerak di dalam. Dengan tangan gemetar, Mira mendorong pintu itu perlahan. Kamar itu gelap dan dingin. Angin berembus dari jendela yang terbuka, membuat tirai berayun-ayun. Mira melangkah masuk dan menutup jendela dengan cepat. Saat dia berbalik, dia melihat sosok bayangan berdiri di pojok kamar, menatapnya dengan mata kosong yang hitam pekat. Mira terkejut dan terjatuh ke belakang. Lilin di tangannya terjatuh dan padam. Dalam kegelapan, dia merasakan bayangan itu mendekat. Nafasnya terasa berat, udara terasa semakin dingin. Bayangan itu sekarang berada tepat di depannya. Ia bisa merasakan kehadirannya yang menakutkan. Dengan sekuat tenaga, Mira mencoba berdiri dan lari keluar kamar. Namun begitu ia sampai di pintu, bayangan itu muncul di hadapannya lagi, menghalangi jalan keluar. Mira merasa lemas dan jatuh ke lantai. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi, ketukan di jendela. Kali ini dari jendela kamar tidur. Mira menoleh dan di sana di luar juga dia melihat wajah yang familiar, wajah suaminya yang telah lama meninggal, tersenyum dengan senyuman yang menakutkan. Mira berteriak sekeras-kerasnya, namun suara terkeran oleh suara petir yang menggelegar di luar. Lalu semuanya gelap. Besok paginya, para tetangga menemukan rumah Mira dalam keadaan terbuka. Di lantai atas mereka menemukan Mira tergeletak tak bernyawa di lantai kamar tidur, dengan ekspresi ketakutan yang membeku di wajahnya. Jendela kamar itu terbuka lebar dan dari luar terlihat jejak kaki berlumpur yang mengarah keluar menghilang di tengah hujan yang masih tersisa di malam sebelumnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani tinggal di rumah tua itu lagi. Mereka mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu jika kau mendekat, kau masih bisa mendengar suara ketukan pelan di jendela dan melihat bayangan di dalam rumah itu menatap keluar menunggu siapapun yang berani mendekat.